Pagi hari ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara Renungan Harian. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, yaitu firman Tuhan pagi hari ini, kiranya boleh menjadi satu hal yang indah di dalam kami, mengisi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, urapan dari Allah boleh turun atas kami, dan supaya firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di
kota Daud. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berita Natal yang pertama itu ditujukan kepada para gembala yang saat itu mereka ada di Padang Efrata. Nah, saudara, Padang Efrata itu menuju kota Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu kurang lebih 15 menit. Ya, jadi dari Padang Gembala itu dekat sekali ke Bethlehem. Nah, berita Natal itu ditujukan kepada para gembala, jangan takut. Memang dalam suasana yang sangat dingin mungkin saat itu, kemudian gelap gulita. Ya, otomatis mereka kaget, mereka tercengang karena malaikat Tuhan tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka. Nah, pesan dari malaikat Tuhan kepada para gembala, saya sangat tertarik, saya kupas hari ini supaya kita bisa menyambut hari Natal dengan sukacita, menyambut hari Natal dengan gloria, menyambut hari Natal dengan satu kepastian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tertarik dengan tulisan jangan takut. Dan ternyata di Alkitab itu menyinggung ada kurang lebih kata takut ini 365 kata yang menyinggung kata takut. Artinya saudara, bahwa setiap hari manusia dilingkupi oleh rasa takut. Siapapun kita saudara, apalagi hari-hari ini sangat mengerikan. Banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai stres, depresi karena awalnya dari kata takut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus berani mempersiapkan hari Natal ini dengan sukacita. Karena hari ini, berita ini boleh kita terima, jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita tidak perlu takut? Nah, sudah ini ada dasarnya supaya kita menyambut hari Natal dengan sukacita. Yang pertama saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dengar baik-baik saudara, kalau Dia berdaulat atas hidup kita, apa yang menjadi ketakutan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang menjadi kecemasan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kegelisahan dalam hidup kita, sehingga kita menyambut hari Natal dengan satu beban yang sangat berat sekali. Ingat saudara, Dia berdaulat atas hidup kita, artinya Dia bertanggung jawab atas hidup kita, dan tidak ada satu rambut pun akan jatuh di atas kepala kita tanpa seizin Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana bangsa Israel, saudara, pada waktu mereka sedang berhadapan dengan suasana yang jalan buntu saudara, karena di depan itu Laut Tiberau, Laut Merah, Laut Tengah saudara, di belakang tentara Mesir, kiri kanan yaitu gunung-gunung batu, sampai mereka yang mulai bersungut-sungut, mereka mulai kecewa. Bahkan mereka mulai berkata kepada Musa, inilah bangsa Israel saudara, bangsa yang keras kepala, bangsa yang kurang mengucap syukur. Padahal Tuhan sudah memberkati bangsa ini dengan mana surgawi, dengan tiang awan, tiang api, dengan daging yang Tuhan berikan melalui burung gagak, burung puyuh saudara. Tapi kenyataannya ketika mereka melihat di depan itu adalah Tiberau, mereka berkata, Musa, apakah di tanah Mesir tidak ada tanah makam buat kita? Nah, saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat, saudara, ternyata Tuhan sanggup membela bangsa ini. Dan karena apa? Dia berdaulat atas bangsa ini, saudara. Melalui tongkat Musa, laut terbelah menjadi dua. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini satu hal yang indah yang kita petik, satu pelajaran yang sangat bagus saudara. Kalau kita imani, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Di dalam segala hal saudara, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Bahkan jauh lebih dari itu, kalau Tuhan buka satu, pasti ada dua.
ada dua pasti ada tiga. Artinya saudara, dia akan bertanggung jawab. Nah saudara yang kasih Tuhan, inilah poin yang pertama, dikatakan jangan takut karena dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua saudara, malaikat Tuhan berkata kepada malaikat jangan takut. Sebab apa saudara? Ya ini masih relevan sekali. Yang kedua, karena penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada waktu dia naik ke surga pun Tuhan mengingatkan bahwa ada Roh Kudus akan mendampingi murid-murid dan Roh Kudus akan mendampingi kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan di dalam kita menghadapi hidup ini, kita tidak perlu takut sebab ada penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang menjadikan kita ada saat ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang menjadi ketakutan dalam hidup saudara? Apa yang menjadi kebimbangan dalam hidup kita? Sehingga kita menyambut hari Natal ini dengan hati yang berat, dengan hati yang mungkin sekali lagi kita mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Ya kita berkata, Tuhan saya tidak tahu apakah selesai Natal ini anak-anakku bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi. Tuhan aku tidak tahu bagaimana kelanjutan pekerjaanku. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan rumah tanggaku. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saudara, Alkitab berkata jangan takut sebab dia menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan warnai kehidupan kita dengan sebuah kegelisahan. Mari kita menyambut hari Natal dengan sebuah kepastian. Sekalipun kita menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi satu pergumulan yang sangat berat, namun satu hal yang indah, saudara tidak berjalan seorang diri. Dia bersama-sama dengan kita. Ada satu pujian berkata, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Memang lagu ini lagu yang sangat bagus saudara. Segala-galanya manusia sangat terbatas. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara tidak berjalan seorang diri, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya yang ketiga, berita Natal kepada para gembala menjadi sebuah relevan sampai hari ini buat kita semua. Saudara jangan takut, sebab kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara, kalau kita tahu bahwa Dia berdaulat atas hidup kita, yang harus kita lakukan yang ketiga saudara, mari kita hadapi kehidupan ini dengan rasa ucapan syukur. Artinya ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, membuat kita tetap bersukacita. Apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, kita percaya saudara, dan kita yakin bahwa Tuhan sanggup membawa kita terus naik dan bukan turun. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini saudara, doa saya buat Bapak Ibu, jangan warnai hidup kita dengan ketakutan. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau milik Tuhan, engkau kepunyaan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kita, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, tangan Tuhan sanggup menopang saudara, tangan Tuhan sanggup menolong saudara, dan tangan Tuhan terbuka
untuk kita semua. Biar kiranya kita akan mempersiapkan hari Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh gloria, dengan penuh hati yang terbuka di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk berita Natal yang dikumandangkan kepada para gembala, dan berita Natal juga akan mempersiapkan kami pada hari ini untuk kami menyambut hari Natal dengan penuh kepastian, menyambut hari Natal dengan penuh hal yang luar biasa, menyambut hari Natal dengan penuh ucapan syukur, sebab kami percaya Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Engkau membebaskan kami dari segala dosa. Yesus membawa kami akan terus naik dan bukan turun. Bahkan penyertaan Tuhan begitu sempurna. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka hari ini. Mungkin satu sisi mereka berkata puji Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka berkata, Tuhan, aku tidak tahu apakah tahun depan aku bisa melanjutkan atau bisa mengikuti Natal, karena dokter sedang memvonis umurku tinggal sesaat. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kiranya sukacita Natal boleh setiap jemaat turunkan atas mereka, sehingga kami bisa menyambut hari Natal penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati segala apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap maju dalam Tuhan, tetap optimis, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.